Sahabat Korea Official, lanjutan sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan pada hari Selasa pekan depan dengan terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, beragendakan pemeriksaan 11 saksi. Terdakwa Barada Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi pada pekan lalu, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan ke-11 saksi dengan menghadirkan beberapa anggota keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat beserta kekasihnya, termasuk orang tua Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Keberangkatan saksi 3 orang sekaligus keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini melibatkan Polres Muaro Jambi dan juga kejaksaan. Tante Rohani, Tante Roslin, dan Tante Sangga. Berarti berapa? 3 orang ya? Iya, 3 orang. Nanti jam berapa berangkatnya, Neng? Jam 5 sore. Tanggal 9 tuh dia kirimlah foto almarhum ini ke aku, yang separuh cuman bagian kepalanya itu. Saya lihat langsung nangis aku situ. Aku duduk berdoa, aku nangis. Kenapa anakku ini kok kayak gitu? Dan lihat wajahnya aku nggak tahan. Kulihat ini bukan ditembak. Dari awal dia kirim Inang foto itu sama aku bilang ini bukan ditembak tapi disiksa gitu. Nah, kalau ditembak itu kan kita tahu pakai peluru otomatis satu gitu kan. Ini kok matanya kok bisa kayak gitu? Kok hidungnya kok kena sayatan, kok bibirnya kenapa ini? Nggak mungkin ini tembak kayak gitu. Dari situ memang jiwaku udah berontak. Ini harus aku angkat ini. Saya nggak peduli. Ini aku nggak akan laporkan ke Pemuda Batak Bersatu. Memang prinsipku malam itu pagi itu udah kayak gitu. Terus aku bilang sama Reza, Dek, kami panggilkan jarang nama. Panggil si Yosua, si abang, si Reza, si adik, si pupu gitu kan. Dek, itu bukan kena tembak, Dek, ku bilang. Tengok aja bang itu. Itulah aku bingung Inang udah katanya. Tak mana bang itu? Apa dia dipegangi kawannya ya, aku bilang gitu. Apa dia disiksa ya, dipukulin? Itu kayaknya sayatannya tuh kayak sayatan pisau yang di matanya itu, Dek, bukan tembak. Nggak tahu lah Inang udah. Aku pun bingung di sini, kata dia. Aku pun nggak tahu ngadu sama siapa di sini. Aku cuma sendirian dong, udah nggak tahu. Aku pun gemetaran sekarang, kata Reza sama aku kan. Aku bilang dia di rumah sakit. Iya, di rumah sakit posisinya sendirian katanya dia. Dia bilang aku pun nggak ngerti dong, udah sama siapa aku ngadu. Mau nelpon orang mama pun aku bingung katanya. Aku cuma ngasih tahu itulah sama Kak Yuni. Itulah dibilang dia. Terus jam 6 itu dia bilang kayak mana, Dek? Udah kayak mana? Abang udah siap diotopsi Nang udah katanya. Ini udah keluar. Aku sudah di kargo. Aku udah di kargo ini udah kan kayak gitu kan. Inang aku nggak kebayang loh waktu pertama kali itu. Terus dia bilang kayak gini. Inang udah jemput kami katanya. Aku bilang dibilang receh jemput kami. Di situ aku semakin bingung. Ngapalah anakku ini suruh harus Inang mudanya jemput, sedangkan dia seorang aparat kepolisian. Ada apa sih sebenarnya kejadiannya? Di situ aku udah bingung. Kok aparat biasanya dikawal harus diantarkan dengan baik, karena kami bukan 1-2 keluarga kami yang aparat ya, ke 1-2. Jadi aku bingung, kok ini kok lucu yang ini kok disuruh aku itu jemput ke bandara. Terus ku bilang tapi dengan sama aku, iya anakku nggak ku biarkan kalian terlantar. Ku bilang kami usahakan dengan Inang udah rohani akan kami jemput kau nak ya, yang kuat kau pokoknya kawal terus abangku. Ku bilang kuat kau ya nak ya, tegar kau ya, harus semangat kau nak ya. Aku bilang sama Reza itu. Dia bilang dibuat nyapanya iya Nang udah, tapi dia dibikin tanda itu ya nangis. Aku bilang lah yang kuat Dek ya, yang kuat Dek ya. Oh iyalah Nang udah, kata dia. Terus akhirnya aku bilang kayak gini, aku sambil mikir-mikir, oh mana ya, coba aku bilang lagi sama dia, Dek, coba tanya dulu komandanmu itu, emang klien dibiarkan kayak gitu dari Jakarta tanpa pengawalan?
abangmu tuh kan aparat Polri loh, bukan orang biasa. Aku bilang, masa nggak ada pengawalan? Siapin dong, udah saya akan tanya. Terus dia nanya lagi, rupanya ditanya, dibilangnya oh ya oke, udah ada, kami dikawal katanya kan. Berapa orang dek? Terus dia itulah kirim itu tiketnya, ada 4 orang itu yang kawal kan, ini tiket kami udah ya, kami berangkat jam 10. Terus dia kirimlah fotonya ke aku yang dia ngawal abangnya di kargo itu, dia nunjukkan itu ke aku sudah semua. Di pesawat di kargo. Di kargo udah dibungkus peti itu abangnya itu dengan apa ya, di kargo udah dibungkus di plastik ya. Inilah abang udah, katanya dibuat dia tanda nangis gitu kan. Nah abang ini udah, tapi kutih wajah dia itu kan, wajah tegangnya si Reja, aku tambah nangis. Ya ampun anakku ini, abangnya meninggal, dia pula yang ngawal. Itulah dalam hatiku, ada apa ini Tuhan, tunjukkan kami. Memang aku berdoa, Inang, Tuhan tunjukkan kami, berikan kami hikmat agar bisa kasus ini terungkap dengan baik. Rupanya Tuhan menjawab doa kita melalui orang-orang baik dikirimkan Tuhan. Sampai saat ini banyak masyarakat Indonesia dan juga orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan sama kami. Akhirnya dia bilang tiket kami jam 10 ya dong, udah siap nak, kami akan meluncur. Jam berapa nanti kalian berangkat? Ya jam 10 dong udah, katanya. Rupanya kami berangkat dari Bahar tuh jam 8 biar pas gitu kan, biar pas ketemunya di bandara. Rupanya pesawat orang itu delay sampai di bandara. Kami udah gelisah juga. Hari Minggu itu? Hari Sabtu jam ya Jumat meninggalnya ya, tanggal 8 ya. Sabtu tuh tanggal 9 Juli. kami berangkat dari Bahar jam 8 pagi biar sampai di bandara itu kan, karena 2 jam lagi pula perjalanan dari Bahar tuh agak jauh kan, jalannya rusak. Jadi kami berangkat bertiga, aku, Tante Rohani sama suamiku berangkat ke bandara. Terus kami bagi, kakak Rohani sama suamiku di kargo, karena kan peti jenazah otomatis di kargo jemputnya kan. Aku nunggu sama Rahman, nunggu di ini, di kedatangan. Ya. Kami nunggu, rupanya pesawatnya delay. Akhirnya pesawat itu tiba di Jambi jam 12. Sabtu 12 siang, iya. Tiba di Bandara Jambi. Di Bandara Jambi. Kalian udah di sana? Sudah. Kami udah jam 10 udah di situ. Bertiga? Saya standby di rumah. Dia siapin di rumah. Tulang sangganya. Aku yang di kargo. Berdua jadi? Bertiga. Adik suaminya. Enggak, suamiku sama kakak ini di kargo, aku sama Rahma di itu di kedatangan nungguin Reja kan. Habis itu Reja, saya lihat, ku dengarkan pesawat orang itu udah tiba. Saya udah nahan nangis. Bayangkan gimana lah Reja batinnya membawa mengkawal abangnya dari Jakarta sana dalam posisi keadaan mati tanpa kita tahu apa penyebabnya, apa yang terjadi gitu kan. Soalnya pagi masih bercanda ya sama mamanya sama kakaknya, masih bercanda gitu di WA group, tapi tiba-tiba dapat kabar kayak gitu. Lihat Reja, aku lah jerit nangis aku, terus aku peluk dia, kami nangis itu. Belum lama ada itu polisi langsung melerai gitu kan. Dari situ aku udah mulai curiga juga, tambah curiga, ada apa sih sebenarnya ini. Kayak orang itu mau nutupi gitu, nah biar jangan ada wartawan lihat mungkin gitu ya. Berasa sudah. Berasa. Maksudnya udah berasa dari bandara itu. Dari bandara itu aku udah berasa dengan cara-cara orang itu kawal kami. Terus Reja mau ngomong pun tidak bisa. Ini ada apa ini? Aku semakin curiga. Indang Irmaya, aku semakin curiga. Habis itu langsung, ayo Bu, di kargo. Tahu aku bilang kayak gitu, masih ku jawab, tahu aku jenazah itu dia ambil di kargo. Itu suamiku di sana sama kakak Rohani sudah ada di sana nungguin. Kami tahu, kami berbagi, ku bilang kayak gitu kan. Datanglah Reja, udah ayolah kata dia nangis gitu kan.